حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم السلف. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pembahasan kemarin kita telah masuk pada pembahasan tentang pembagian air. Yang alma secara umum terbagi menjadi berapa, Syukran? Dua, yaitu yang pertama tahur, yang kedua najis. Nah, air yang suci mensucikan, yang pertama istilahnya tahur. Kemudian yang kedua air yang ternajisi. Taib. Dan dari kedua jenis air ini yang merupakan hukum asal yang mana? Indak ya Akmal. Yang mana? Taib. Tahur. Ini merupakan hukum asal, bahwasanya air asalnya adalah suci mensucikan. Nah, dalilnya apa? Indak ya Iqbal. Innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'. Hadis siapa ini? Hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dalam Sunan Abi Dawud dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Hadis ini termasuk hadis maqah dalam pembahasan air, maka dihafal. Innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'. Nah, ini hukum asalnya. Nah, adapun ayat yang menunjukkan bahwasanya air yang turun dari langit itu sifatnya tahur. Indak ya Ubadah. Apa dalilnya dari Al-Quran? Wa yunazzilu alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bih. Juga ayat yang lain apa? Indak Ukasha. Wa anzalna minas sama'i ma'an tahura. Ini juga ditambahkan. Ini sangat jelas. Wa anzalna minas sama'i ma'an tahura. Air yang turun dari langit sifatnya tahur. Nah, kemudian ketika air yang suci ini berubah rasa atau bau atau warnanya dengan sesuatu yang sifatnya suci, maka bagaimana hukum air tersebut? Indak Tariq. Tetap berada di dalam kesuciannya dan bisa digunakan untuk taharah, kecuali apa?
Taib. Nah, dikecualikan apabila yang mencampuri tersebut menghilangkan penamaan air tersebut. Seperti misalnya dicampuri kopi. Nah, 1 gelas air, kemudian dicampuri 1 sendok kopi. Nah, maka namanya sudah berubah, bukan lagi apa? Bukan lagi ma', tapi qahwah. Nah, maka yang demikian tidak bisa digunakan untuk bersuci. Maka kaidah yang kemarin kita ambil, ikhwan. Naam, tayyib kullu ma'in khalatahu tahirun faghayyara ismah fala yasihhu tatahhuru bihi. Semua air yang tercampuri dengan benda yang suci kemudian berubah namanya. Kalau telah berubah namanya, yang tadinya air menjadi nama lain, jadi kopi, teh, susu, atau marok, menjadi kuah, maka tidak sah untuk bersuci dengannya. Kuah bakso misalnya, tayyib, masih bening, tapi orang sudah menamakan itu kuah, marok, boleh tidak untuk bersuci dengannya? Tidak bisa, karena sudah berubah namanya, bukan lagi ma'. Taib. Adapun kalau tercampuri dengan sesuatu yang suci dan tidak berubah namanya, maka tetap bisa digunakan untuk bersuci. Ini pembahasan kemarin yang kita ambil. Sekarang kita lanjutkan. Qala al-Imam Sa'di rahimahullah, fa in taghayyara ahadu awsafihi binajasatin fa huwa najisun yajibu ijtinabuh. Kemudian apabila air ini berubah salah satu dari sifat-sifatnya dengan sebab najis. Berubah salah satu dari sifat-sifatnya dengan sebab najis, maka dia itu menjadi najis dan wajib untuk dijauhi. Yajibu ijtinabuh, wajib untuk dijauhi. Berarti tidak boleh untuk minum, tidak boleh untuk bersuci, tapi wajib dijauhi, dibuang. Perhatikan keterangan nomor 2 pada halaman ini. Hadza huwal qismu tsani minal ma' wa huwa najis. Dan ini adalah jenis yang kedua dari jenis air, yaitu air yang najis. Karena jenis yang pertama air yang bagaimana, Ahmad? Suci, mensucikan. Sedangkan yang kedua air yang najis. Nah, air yang najis ini yaitu berarti air yang tercampuri dengan suatu yang najis, kemudian berubah salah satu dari sifat-sifatnya. Nah, sifat-sifat ini apa saja? Berarti kan wa awsafuhu hiya at-ta'mu wal launu war rih. Jadi maksud dengan sifat-sifat air ini adalah at-ta'm. Ta'am itu rasa. Wal laun, warna, warih, bau. Jadi kalau sudah berubah rasanya atau warnanya atau baunya dengan sebab benda yang najis, maka hukum air ini bagaimana, Hanafi? Menjadi najis. Nah, kalau berubah dengan sesuatu yang najis, maka hukumnya menjadi najis. Tayyib. Qala fa idza taghayyara ahadu awsafihi binajasatin ka'an yaqa'a fihi baulun aw maitatun aw damun wa nahwaha fa huwa najisun la yajuzu tatahhuru bih. Sehingga apabila berubah salah satu dari sifat-sifat air ini, yang sifat-sifat air ini tadi apa saja, Abdul Hafid? Rasa, bau,
warna. Nah, salah satunya saja berubah dengan sebab najis, seperti misalnya air tercampuri dengan baul. Apa itu baul? Hamzah. Apa itu baul? Tayyib, air kencing. Masukkan air kencing. Au maitah. Apa itu maitah sekali? Bangkai. Au dam atau darah. Nah, tayyib, darah yang najis yaitu darah haid. Nah, darah haid. Dan yang semisalnya dari benda-benda yang najis. Nah, kotoran manusia. Nah, kemudian kok berubah? Misalnya kemasukan kencing menjadi apa? Menjadi pesing baunya. Air ini kok baunya aneh. Nah, ternyata tercampuri air kencing sehingga warnanya sudah berubah, baunya juga berubah. Maka hukumnya najis, tidak boleh digunakan untuk bersuci. Nah, waqad hakam Ibnu Taimiyah fil Fatawa wal Maqdisi fi Syarhil Kabir ijma' al-ulama ala hadha. Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah telah mengikayatkan, demikian pula Imam Al-Maqdisi, adanya ijma' tentang hal ini. Yaitu maksudnya apa? Yang terjadi ijma' yaitu apabila air tercampuri najis dan berubah warna, bau atau rasanya, maka hukumnya najis. Ini berdasarkan ijma'. Naam. Dan tidak peduli ya kawan, apakah air ini banyak ataukah air ini sedikit. Yang menjadi patokan ada perubahan atau tidaknya. Kapan saja ada perubahan pada air, maka jika berubahnya tersebut dengan benda yang najis, berarti air tersebut menjadi najis walaupun banyak. Walaupun banyak. Cuman memang air-air yang sifatnya banyak, yang jumlahnya banyak, biasanya jarang untuk berubah karena adanya suatu najis yang jatuh padanya. Misalnya air danau, kemudian orang kencing di situ walaupun 100 orang tidak akan berubah. Nah, karena saking banyaknya, ini ma'un mustabhar. Ma'un mustabhar yaitu air yang sangat banyak. Taib. Tapi kalau cuman sekedar air di dalam ember, satu orang kencing saja bisa mungkin berubah. Taib, mungkin berubah. Intinya berarti yang menjadi patokan untuk menghukumi air ini telah dihukumi najis atau tidak, yaitu dengan adanya adanya perubahan dengan sebab benda najis itu. Baik. Amma idza khalatatin najasatul ma falam taghayyar ahadu awsafi fahadha fihi khilafun tawilun bainal ulama walidzalika lam yata'arrad lahul muallif. Adapun apabila najis mencampuri air kemudian tidak berubah salah satu dari sifatnya, maka disinilah yang terjadi khilaf yang panjang di kalangan para ulama. Oleh karena itulah Imam As-Sa'di rahimahullah ta'ala tidak membicarakan hal ini. Cuman perlu diperjelas bahwasanya yang terjadi khilaf panjang di kalangan para ulama yaitu apabila airnya sedikit. Nah, adapun apabila airnya banyak, kemudian tercampur najis tidak berubah, maka ini jelas hukumnya apa? Hukumnya suci, hukumnya tahir. Nah, jadi ada 3 kondisi yang terjadi ijma' tentang air, sebagaimana ditegaskan oleh Imam Ibnul Mundhir rahimahullah ta'ala. Nah, yang pertama, apabila air banyak, air banyak tercampuri najis,
kemudian berubah salah satu sifatnya, maka hukumnya apa, Afif? Najis, karena berubah. Nah, berarti airnya banyak, berarti najisnya juga banyak sehingga sampai bisa berubah. Paham? Nah, yang kedua, air banyak. Ya, airnya banyak. Tercampuri najis tapi tidak mengubah salah satu dari 3 sifat tadi, maka hukumnya suci. Ini juga ijma'. Nah, makanya dibawa kepada kondisi ini hadis idza kana al-ma'u qullataini lam yahmilil khabath. Apabila air telah mencapai 2 kullah, nah tidak akan apa? Tidak akan ternajisi. Yaitu mayoritasnya. Nah, keumumannya kalau air banyak mencapai ukuran 2 kullah, terjadi khilaf panjang di kalangan para fuqaha makna kullah ini. Intinya kalau air banyak berarti maksudnya. Biasanya tidak ternajisi, yaitu tidak berubah sifat-sifatnya dengan sebab najis yang masuk. Kolam renang misalnya, kemudian ada seorang yang kurang adab renang sambil kencing di celana misalnya. Ya ada saja kadang. Malas untuk naik, hanya dia kencing di situ, najis. Karena banyak, tidak ternajisi, walaupun dia tentunya menyelisih adab Islamiyah. Kemudian yang ketiga, apabila airnya sedikit, kecampuran najis dan berubah salah satu sifatnya, maka jelas ini ijma' juga hukum airnya apa? Salman, konsentrasi. Hukum airnya bagaimana, Abdullah? Menjadi najis. Sudah sedikit kecampuran najis berubah, berarti apa? Najis. Dan memang biasanya yang sedikit kecampuran najis ya cepat berubah. Nah, yang diperselisihkan dengan perselisihan yang kuat, kalau air itu sedikit kecampuran najis tapi tidak berubah. Ini terjadi khilaf yang panjang di kalangan para fuqaha. Dan kesimpulannya akhwan yang rajih dalam pembahasan ini, kembali kepada permasalahan ada tidaknya perubahan. Ini yang menjadi inti. Kalau antum pegang ini dengan baik akhwan, insyaallah akan keluar dari kerancuan-kerancuan yang banyak yang disebutkan oleh para fuqaha dalam pembahasan air. Jadi intinya kita melihat ada tidaknya perubahan dengan sebab najis tersebut. Kalau memang tidak ada perubahan dengan sebab najis yang masuk padanya, maka tetap air dalam keadaan sucinya. Air dalam keadaan sucinya. Tapi kalau ada perubahan, maka dia akan berubah sesuai dengan perubahan yang ada. Karena perubahannya dengan sebab najis, maka dihukum najis. Pegang ini. Tayyib. Sehingga kondisi tadi ya kawan, kondisi di mana air berubah dengan sesuatu yang najis menjadikan hukum air tersebut apa? Najis. Ini merupakan pengkhusus keumuman hadis yang disebutkan dalam kitab kita, innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'. Sungguhnya air itu suci, mensucikan, tidak menajisinya sesuatu apapun. Dikhususkan apa? Kondisi kecuali apabila air ini berubah salah satu dari 3 sifatnya, baik itu rasa, warna atau bau dengan sesuatu yang najis. Paham? Dan mukhassis ini yang mengkhususkan hadis tersebut itu berdasarkan ijma'. Karena telah disepakati terjadi ijma' di kalangan para ulama, air kalau berubah salah satu sifatnya dengan sesuatu yang najis, maka hukumnya najis. Di sana datang hadis Abi Umamah secara sharih mengatakan demikian, al-ma'u tahurun illa idza taghayyara rihuhu aw launuhu aw ta'muhu.
bisyai'in najis. Ya, ada pengecualian demikian dalam hadis Abi Umamah, tapi hadis ini akhwan dhaif. Cuman maknanya sahih dan terjadi ijma' di kalangan para ulama tentang hal tersebut, yaitu bahwasanya air kalau berubah salah satu sifatnya dengan benda yang najis maka dihukumi najis. Paham? Nah, berarti ada 4 kondisi air. Ya, air banyak, air sedikit. Kalau air banyak tercampuri najis berubah najis. Air banyak tidak tercampuri najis, air banyak tercampuri najis tidak berubah, hukumnya suci. Air sedikit tercampuri najis dan berubah, maka hukumnya najis. Air sedikit tercampuri najis tidak berubah, hukumnya apa, Zaki? Tidak najis, karena tidak berubah. Nah, pahami ini dengan baik. Sekarang kita lanjutkan. Wal aslu fil asya'i at-taharatu wal ibahah. Dan hukum asal pada perkara-perkara itu adalah suci dan bolehnya. Nah, jadi hukum asal pada perkara-perkara di muka bumi ini akhwan adalah suci dan boleh. Maksudnya halal, tidak diharamkan. Berdasarkan keumuman firman Allah Subhanahu wa taala, "Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'ah." Di surat apa ini, Badri? Al-Baqarah. Huwallazi khalaqa lakum, dialah zat yang telah menciptakan untuk kalian ma fil ardi, apa saja yang ada di muka bumi ini, jami'an, secara keseluruhan untuk kalian. Menunjukkan hukum asalnya suci dan hukum asalnya boleh. Saya perhatikan catatan nomor 3. Maksudnya innal asla fi jami'il asya'i annaha tahiratun wa mubahah. Bahwasanya hukum asal pada semua perkara itu adalah suci dan diperbolehkan. Fala yantaqilu min hadzal asli illa biyaqin. Maka tidak boleh berpindah dari hukum asal ini kecuali dengan yakin. Kecuali dengan sesuatu yang yakin. Tidak boleh hanya dengan sekedar praduga, dengan keraguan-raguan. Naam. Fal aslu fi thiyabi wal miyahi wal amkinati allati yusalla 'alaiha huwa at-taharah. Sehingga contohnya hukum asal pada pakaian, pada air. Antum jalan-jalan dapati air, hukum asalnya apa? Suci. Nah, hukum asalnya suci. Nah, wal amkinah juga tempat. Nah, ada ingin duduk di suatu tempat. Nah, hukum asalnya suci. Sampai apa? Jelas di situ najisnya. Allati yusalla 'alaiha huwa at-taharah, yaitu hukum asal pada pakaian, air dan tempat yang digunakan untuk salat, ya hukum asalnya suci. Hatta yatabayyana annaha najisah, sampai jelas bahwasanya tempat atau pakaian dan air tersebut najis. Nah, untuk bisa jelas, bisa yakin hukumnya najis, bagaimana? Imma bi ru'yatin najasah, yang kemungkinannya dengan melihat adanya najis di situ. Nah, kalau tempat jelas, misalnya dia mau duduk-duduk, di situ ada apa? Ada kotoran manusia misalnya. Oh, ini najis, kena najis. Au biwujudi raihatiha, atau dengan adanya bau. Nah, dia sudah mau pakai pakaian, tapi kok baunya pesing, ini tadi kena ompol ini. Nah, berarti dia mengetahui adanya bau pada pakaiannya, menunjukkan telah berubah dari yang suci menjadi najis. Au ta'min, berubahnya rasa. Nah, berubahnya rasa. Taib. Au ikhbari thiqatin biha, atau adanya pengkhabaran orang yang terpercaya tentang kenajisan benda-benda itu.
Nah, tadi kena air kencing. Nah, misalnya. Dan seterusnya. Wa dalil hadits Abdullah bin Zaid al-Ati, dan dalil untuk permasalahan ini adalah hadis Abdullah bin Zaid yang akan disebutkan nanti. Nah, dan kaidah ini akhwan penting untuk dipegang. Nah, wal aslu fil asya' at-taharatu wal ibahah. Hukum asal pada perkara-perkara adalah suci dan bolehnya. Nah, suci dan bolehnya. Antum berjalan kemudian kecipratan air dari mobil yang lewat. Suci hukum asalnya. Taib, tidak perlu seseorang dihantui dengan was-was. Kecuali kalau yakin di situ ada najis yang menciprati dirinya, maka dihukumi najis. Nah, ini juga diungkapkan oleh Imam As-Sa'di rahimahullah taala dalam qawaid beliau. Nah, diungkapkan oleh beliau dalam qawaidnya, wal aslu fi miyahinat taharah wal ardi wat thiyabi wal hijarah. Hukum asal pada air kita ini adalah taharah. Demikian pula tanah, pakaian dan bebatuan hukum asalnya adalah dalam keadaan taharah. Qala fa idza syakka al muslimu fi najasati ma'in aw thawbin aw buq'ah aw ghairihima fa huwa tahir. Maka apabila seorang muslim ragu-ragu, ragu-ragu tentang kenajisan suatu air atau pakaian atau buq'ah, maksudnya buq'ah yaitu tempat, atau yang lainnya, maka berarti dia dihukumi pada hukum asalnya, yaitu apa? Tahir. Ya, antum ragu-ragu ini suci atau najis, maka kalau masih ragu-ragu berarti tetap berdasarkan hukum asal. Hukum asalnya apa? Berarti Salman, hukum asalnya suci. Nah, aw tayaqqana taharatu wa syakka fil hadathi fa huwa tahir. Atau aw tayaqqana asy-syakh al-muslim aw tayaqqana al-muslimu taharata. Jadi taharah jadikan maf'ul. Aw tayaqqana taharata wa syakka fil hadathi fa huwa tahir. Atau seorang muslim yakin tentang taharahnya kemudian ragu-ragu tentang hadatsnya. Dia ragu-ragu sudah kentut atau belum, sudah batal atau belum wudunya, tapi dia yakin tadi sudah apa? Sudah suci, sudah bersuci, sudah wudu. Maka dalam kondisi tersebut dia dihukumi pada hukum asal, yaitu tahir, dia sudah suci. Nah, perhatikan catatan kaki nomor 4. Ai idza tayaqqana syakhsun annahu mutatahhirun thumma syakka wa taraddada hal ahdatha am la, naqul al aslu taharah wa la yadurru syakku li'anna al yaqina la yazulu bisyak. Nah, dan ini penting. Dengan memahami ini akhwan, seorang akan terselamatkan dari was-was, dari penyakit yang berbahaya kalau sampai menjangkiti seseorang ikhwan. Karena yang diserang psikologis, penyakit was-was ini merupakan salah satu upaya syaitan untuk menimbulkan kebingungan kepada para manusia. Ya, jadi perhatikan, apabila seseorang yakin bahwasanya dia mutatahhir itu dia sudah dalam keadaan taharah, kemudian ragu, syakka wa taraddada, sama, dia ragu-ragu apakah sudah berhadas atau belum. Ingat istilah hadas. Nah, hadas apa kemarin? Makna hadas itu apa? Nah, makna hadas itu apa? Indaka ya Iqbal.
Tayyib, yaitu satu makna yang ada pada badan kita yang menghalangi sholat dan yang semisalnya dipersyaratkan taharah. Ini hadas. Nah, ragu-ragu apakah sudah berhadas atau belum? Padahal tadi sudah yakin dia sudah bersuci, misalnya sudah wudhu. Maka kita katakan al-aslu at-taharah, hukum asalnya adalah taharah. Berarti kamu tidak usah turuti keraguan-raguanmu. Tidak bermadarat keraguan-raguan yang ada. Kenapa? Karena yakin tidak bisa hilang hanya dengan sekedar keraguan-raguan. Paham? Dan kaidah ini sangat penting. Nah, kaidah ini sangat penting untuk apa? Untuk dipahami oleh setiap muslim maupun muslimah, yaitu kaidah al-yaqin la yazulu bisyak. Nah, keyakinan itu tidak akan bisa hilang dengan keraguan-raguan. Apa dalil untuk masalah ini atau kaidah ini? Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam fir rajuli yukhayyalu ilaihi annahu yajidu syai'a fis shalah. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang seorang laki-laki yang dihayalkan bahwasanya dia mendapati sesuatu dalam salatnya, yaitu dalam salat muncul pikiran, ini kayak kentut, kayak enggak. Nah, sudah kentut atau belum, diganggu. Kan mengganggu ya kawan, menjadikan seorang ragu-ragu ini salat atau enggak, batal atau enggak. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian bimbingkan la yang sharif hatta yasma'a sautan aw yajida riha. Hadis muttafaqun alaih dari Abdullah bin Zaid. Ini dihafal. La yansarifu hatta yasma'a sautan aw yajida riha. Nah, jangan dia membatalkan salatnya, la yansarifu, yaitu maksudnya jangan keluar dari salat sampai mendengar suara atau mendapati bau. Karena kentut yakinnya ya kalau sudah apa? Kedengaran kedengaran suaranya. Atau ada baunya walaupun tidak ada suaranya. Cuman maksudnya ini ya kawan, bukan kemudian apa? Nah, kemudian harus diendus-endus atau harus betul-betul kedengaran bau. Maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu la yansarifu hatta yatayaqqan. Walaupun dia tidak dengar bau, tidak dengar bau, ya memang bau enggak didengar. Enggak mendengar suara dan tidak mencium bau. Intinya kalau sudah yakin, karena terkadang kentut kan tidak bau, tidak bersuara. Nah, kentut rahasia. Nah, tapi dia tahu memang betul-betul kentut. Ya, betul-betul keluar angin. Nah, maka di sini berarti apa? Berarti batal. Intinya kalau sudah yakin, ya buang angin. Dan biasanya tandanya dengan suara, ada suara kentut atau ada bau. Hadis muttafaqun alaih. Di sini Nabi membimbingkan untuk seorang tidak mengikuti keraguan-raguan, karena itu adalah waswas dari syaitan. Nah, cuman kapan saja kok yakin, kapan saja kok yakin memang ada yang keluar dari duburnya berupa angin, maka apa? Berarti batal salatnya. Qala wa hadzal haditsu qa'idatun min qawaidisy syara'. Dan hadis ini termasuk di antara kaidah dari kaidah-kaidah syariat ini, bahkan termasuk kaidah kubra di dalam syariat kita. Wa minhu akhadzal ulama'u qa'idatan fiqhiyatan katsiratal furu'. Dan darinya para ulama mengambil satu kaidah fiqhiyah yang banyak sekali cabang-cabang yang dibangun di atasnya. Wa hiya qa'idah al-yaqin la yazulu bisyak. Yaitu kaidah keyakinan itu tidak bisa hilang dengan keraguan-raguan. Sesuatu yang yakin tidak boleh dihilangkan dengan sesuatu yang sekedar ragu. Nah, tapi yakin ya hilang hukumnya dengan yang yakin pula. Ya, jadi yakinkan kalau dia berhadas. Kalau memang sudah yakin berhadas berarti dia apa? Dia sudah tidak dalam keadaan taharah. Nah, paham ini? Baik. Nah, berarti kita pada pertemuan sore hari ini mengambil jenis yang kedua dari air, yaitu air yang ternajisi. Kemudian perincian
dalam kondisi air yang sedikit dan air yang banyak diingat-ingat tadi ya kawan. Kemudian kaidah fikhiyah penting yaitu kaidah al-yaqin la yazulu bisyak. Ya, maknanya dipahami. Karena kaidah ini juga berlaku dalam banyak permasalahan. Bahkan tidak hanya permasalahan fikhiyah, juga permasalahan akidah. Nah, seorang muslim ya memang dia diketahui keislamannya, maka tidak boleh dihilangkan hukum muslimnya hanya sekedar dengan keraguan-raguan. Tapi apa? Butuh yakin memang dia melakukan syirik atau dia melakukan perkara kekufuran sehingga terbatalkan keislamannya. Karena seorang yang diketahui Islamnya dengan yakin tidak boleh dikafirkan kecuali dengan yang yakin pula. Nah, ini pembahasan akidah. Nah, kaidah ini berlaku padanya. Taib, barakallahu fikum, naktai bihadza walhamdulillahirabbil alamin.